صاحب المولد سيدنا ومولانا محمد وأنا أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى وما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان سيد المرسلين. آمين. وجعلنا يا الله من البركات بركة القرآن العظيم على لسان حبيبنا سيد المرسلين. وجعلنا يا الله من القوم الشاكرين. اللهم بلغ صلواتنا وسلامنا على صاحب المولد نبينا ومولانا محمد. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صلي على صاحب المولد سيدنا محمد وآله خير الورى سجي واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Malam yang cerah, malam yang barokah, di mana malam ini sesungguhnya mungkin saya yang pertama datang di tempat ini. Saya diundang lupa saya datang. Tahu-tahu yang undang mendadak nyebut. Mau nggak mau, saya lihat benar. Jadi terpaksa ke Kerawang dulu. Dari situ pulangnya agak macet. Tapi alhamdulillah, yang penting niat saya bisa hadir di Maulid Rasulullah SAW karena Al-Habib ini sudah jauh-jauh hari menyiapkan daripada peringatan Maulid Rasulullah SAW yang meriah dan megah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali ke persoalan Maulid Rasulullah SAW. Mungkin pembicara-pembicara sebelum saya sudah mengetengahkan tentang masalah Maulid. Tetapi malam ini saya ingin menambahkan terutama generasi-generasi Islam. Insya Allah antum semuanya ini akan menghadapi perjalanan yang jauh kalau dibandingkan sepuh-sepuh. Ini malam saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang mana banyak para ulama menganggap Maulid Rasulullah ini bid'atul hasanah. Sesungguhnya ini bukan bid'atul hasanah Maulid Rasulullah. Tolong ikhwani ini dengarkan baik-baik. Ini Maulid Rasulullah alaihi salatu wassalam bukan bid'atul hasanah. Apalagi ini tradisi atau kebudayaan. Maulid Rasulullah alaihi salatu wassalam dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Sehingga timbul daripada hadis-hadis man a'zama maulidi wajabat syafaati fi yaumil qiyamah. Yang mana siapa yang membesarkan atau memeriahkan maulidku, kata alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti
dia akan bertemu dengan aku, akan bersama-sama aku, wajabat syafaati, akan mendapatkan syafaat dariku fi yaumil qiyamah. Man a'zama. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, man a'zama maulidin Nabi alaihi salatu wassalam ahya'il Islam. Siapa yang membesarkan maulidnya Rasulullah berarti menghidupkan Islam. Sayyidina Ali Amirul Mukminin karramallahu wajhah berkata, man a'zama maulidin Nabi alaihi salatu wassalam ma kharajat minad dunya illa bil iman. Siapapun daripada umat Rasulullah yang membesarkan daripada maulid Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak keluar daripada dunia kecuali membawa bendera keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani, ente orang bersyukurlah masih ada satu habib yang mengumpulkan para jamaah untuk memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maulidnya. Kenapa saya katakan bahwa ini bukan bid'atul hasanah? Tadi anak bawa yaitu tentang basic dasar-dasar yang menguatkan maulid itu sendiri. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa hari Kamis dan hari Senin? Seandainya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kami ini sahabat-sahabatmu Al-Muhajirin wal Ansor akan melaksanakan apa yang telah kau lakukan. Kata alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad, ini bukan dari perintah Allah, dari pribadiku. Lalu sahabat bertanya, kenapa dipilih hari Kamis dan hari Senin? Kenapa bukan hari Jumat? Kenapa bukan hari Minggu? Ahad, yaumil Ahad. Kenapa bukan dari hari Minggu atau hari Jumat atau hari-hari yang lainnya? Secara konsisten engkau ya Rasulullah melaksanakan puasa Kamis dan Jumat. Lalu alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad bersabda, aku ini melaksanakan puasa hari Kamis dan hari Senin adalah tahaddusin nikmah. Aku bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, kalau engkau hari Kamis melaksanakan ibadah puasa, dalam hal apa engkau bersyukur? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, aku diberi oleh Allah Azza wa Jalla tidak sebagaimana para nabi-nabi sebelumku. Aku diberi anugerah oleh Allah Rabbul Izzah sehingga aku setiap hari Senin aku melaksanakan ibadah puasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ya Rasulullah? Yang mana setiap hari Kamis para malaikat datang melaporkan kepada aku tentang perilaku daripada umat-umatku. Faidah wajadtul khair, kalau aku mendapatkan kebaikan, aku bersyukur kehadiran Allah. Faidah wajadtul syarrun, kalau aku melihat sesuatu yang tidak baik, aku berdoa agar beliau mendapatkan hidayah dari taufik. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, harisun alaikum bil mu'minina ra'uf. Harisun di sini Rasulullah menjaga. Alaikum kepada kalian. Siapa yang jaga? Mukminin. Banyak orang Islam, tapi belum tentu mukmin. Kriteria daripada mukmin, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia mampu, dia melaksanakan zakat. Paling tidak sedekah itu mukmin. Dan daripada semuanya itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan sabdanya yang mulia, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum wa ana ahya fi qabri ka anbiya ahya fi kuburihim. Hidupku baik bagi kalian, pupusku pun baik bagi kalian, bahwa aku ini hidup di atas pusaraku sebagaimana para nabi-nabi hidup di pusara mereka
masing-masing. Ma'asyiral ikhwan. Lalu ditanya hari Senin, kenapa engkau ya Rasulullah hari Senin melaksanakan ibadah puasa? Hari Senin adalah hari kelahiranku. Wujudku di dalam dunia, Allah memberikan kepada aku anugerah rahmatan lil wujudku di dunia memberikan rahmat sejagat raya. Seluruh makhluk mendapatkan rahmat dari Allah karena wujudku di dalam dunia. Sehingga aku tahadduts bil ni'mah. Aku bersyukur, aku memperingati hari lahirku. Aku melaksanakan ibadah puasa setiap hari Senin, bukan setahun sekali. Hari Senin aku melaksanakan ibadah puasa, memperingati hari lahirku. Ya ikhwani, ini tahu yang dibaca barusan dari para pembaca Rawi Syamsid Duror. Ini 127 tahun yang lalu. Ini Al-Habib Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Hasyi mencukir kurang lebih 127 tahun yang lalu. Yang paling tua kitab Maulid adalah Barzanji, lalu Syarafil An'am, lalu Ad-Diba, lalu Azab. Ini 300 tahun kurang lebih. Kita ini ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1450 tahun. 1450 tahun Kanjeng Nabi Alaihi Wasallam meninggalkan kita. Dan Maulid yang kita baca paling tua 450 tahun, 1000 tahun yang lalu. Dan kitab Maulid ini tidak lebih dan tidak kurang adalah biografi Rasulullah yang diawali daripada Allah memberikan kepada Rasulullah, Inna fatahna laka fathan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan. Hampir semua kitab Maulid menyatu. Ini pembukaan siapa Rasulullah, bahwa Rasulullah Sayyidil Maksum, bahwa Rasulullah tidak mempunyai dosa, sudah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Maka kita ini menghadapi bukan orang kafir, yang kita hadapi ini adalah Islam digerogoti ahli sunnah wal jamaah dengan embel-embel sekte-sekte atau aliran-aliran yang bertentangan dengan kita. Lalu mereka karena mempunyai uang yang cukup mengambil orang-orang tersebut untuk menciptakan cara-cara mereka sendiri, diadu domba antara umat Islam sehingga timbul bid'ah. Ini bid'ah, ini bid'ah. Demi Allah, sampai kemarin saya berbicara di khutbah Jumat, masih saya melihat ada beberapa orang khutbah Jumat semua kiri kanan sholat khutbah Jumat, dia di depan yang mau sholat kesirkan begitu berkunya hatinya. Ini nggak pakai akal. Sayyidina Bilal bin Rabah, waktu Rasulullah sebelum meninggal, setiap dia melihat Rasulullah menangis, lalu dipanggil oleh Rasulullah, ya Ibn Rabah, ya Bilal, di mana rezeki? Ya Rasulullah, kenapa engkau Bilal selalu kau melihat aku menangis? Ya Rasulullah, aku ini sedih, aku ini takut. Hanya aku bersama engkau ya Rasulullah di dunia saja. Esok aku jauh dari engkau ya Rasulullah. Esok aku akan jauh duduk bersamamu ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Bilal, ikfir sujud ila Allah. Banyakilah sujud ya Bilal. Banyaknya sujud seorang hamba Allah. Allah tidak akan murka kepada itu hamba. Banyaknya sujud. Ini masalah qobliyah dibilang bid'ah. Ini bid'ah dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang ya ikhwani nggak masuk di akal. Apa maunya mereka? Dan anak kasih tahu. Eksesi apapun